Heidelberg 1563, pengajaran minggu ketiga by Novendra. Topik sengsara manusia. Pertanyaan 6. Jadi apakah Allah telah menjadikan manusia begitu jahat dan buruk? Jawabannya, sekali-kali tidak. Allah menciptakan manusia baik dan sesuai dengan gambarnya. Mari kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 31 yang berbunyi demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 31-nya, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Manusia diciptakan dengan kebenaran dan kesucian yang sejati, sehingga bisa mengenal Allah dengan benar, mengasihinya sepenuh hati dan hidup dalam kebahagiaan kekal untuk memuliakannya. Kita lihat dari Efesus pasal 4 ayat 24. Efesus pasalnya yang keempat ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Alasan: awalnya manusia diciptakan dengan kebaikan sejati seperti Tuhan, mampu mengenal dan mengasihinya dengan sempurna. Manusia bukanlah makhluk yang jahat dari awal, tetapi diciptakan untuk hidup dalam hubungan harmonis dengan Allah. Namun, kita kehilangan kemurnian ini akibat dosa. Ilustrasinya seperti berikut. Bayangkan kamu adalah sebuah piala yang indah yang dibuat untuk memancarkan kemuliaan. Awalnya piala itu bersih dan sempurna, tapi setelah jatuh dan ada goresan dan keretakan, apa yang akan kita lihat dari piala itu? Kelihatan kotor, dekil, kumal, apapun lah itu namanya. Begitu pula dengan manusia Allah, menciptakan kita baik dan sempurna, tetapi dosa telah mengubah keadaan kita. Pertanyaan untuk perenungan: bagaimana melihat Allah di dalam dirimu? Apakah kamu merasa diciptakan untuk tujuan yang baik? Perenungan kedua: apa artinya menurutmu untuk memuliakan Allah dalam hidupmu sehari-hari? Kita masuk pertanyaan ke-7. Jadi, dari mana asal watak manusia yang seburuk itu? Jawabannya, watak buruk manusia berasal dari kejatuhan dalam dosa dan ketidaktaatan Adam dan Hawa di Taman Firdaus. Kita bisa lihat ini di Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 6 yang berbunyi demikian. Kejadian pasal 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Sejak kejadian itu, kita semua dikandung dan dilahirkan dalam dosa. Mari kita lihat konsep ini dari Mazmur 51 ayat 7 yang berbunyi demikian. Dalam bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia ayat 9 ya. Bersihkanlah aku dari dosaku
dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Dari Mazmur 51. Kita lanjutkan penjelasannya. Dosa pertama Adam dan Hawa di Taman Firdaus tidak hanya mempengaruhi mereka, tetapi seluruh umat manusia. Dosa mereka mengubah hati dan sifat manusia dari yang baik menjadi cenderung berdosa atau fokusnya pada dosa. Ilustrasi singkat. Bayangkan kamu berada di sungai yang bersih. Tahu-tahu sungai tersebut tiba-tiba tercemar oleh racun. Airnya yang dulu jernih jadi keruh, dan semua yang hidup di dalamnya ikut terkena dampaknya. Begitu pula dosa pertama di Taman Firdaus. Ketika dosa masuk, seluruh umat manusia ikut tercemar. Perenungan. Apakah kamu pernah merasakan pengaruh racun dosa dalam hidupmu? Bagaimana cara kamu berusaha untuk menghindari dampaknya? Perenungan kedua. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga hati agar tidak terbawa arus dosa? Kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Tetapi begitu rusakkah kita sehingga kita sama sekali tidak sanggup berbuat apapun yang baik dan hanya cenderung pada yang jahat saja? Jawabannya ya. Kita hanya bisa cenderung pada yang jahat, kecuali jika kita dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Mari kita lihat Kejadian pasalnya yang ke-8 ayat 21 dan Yohanes 3 ayat 3. Kita akan mulai dari Kejadian pasalnya ke-8 ayat 21 yang berbunyi demikian. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Lalu kita lihat Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 3. Yohanes pasal 3 ayat 3. Perkataan Yesus sendiri. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Penjelasan dari jawaban tersebut demikian. Dosa telah merusak kemampuan kita untuk melakukan yang baik dengan tulus di hadapan Allah. Hanya melalui kelahiran baru oleh Roh Kudus kita dapat berubah dan memiliki kekuatan untuk hidup menurut kehendak Allah. Roh Kudus seperti cahaya yang menuntun kita keluar dari kegelapan. Ilustrasi. Bayangkan kamu berada di ruangan yang sangat gelap tanpa cahaya sama sekali. Mustahil kan bagimu untuk berjalan lurus tanpa tersandung. Begitu pula tanpa Roh Allah. Kita tidak bisa berjalan dalam kebenaran. Hanya Roh Kudus yang bisa memberi kita cahaya untuk hidup sesuai kehendaknya, sesuai tuntunannya. Perenungan. Yang pertama, apakah kamu pernah merasa tidak berdaya untuk melakukan yang baik? Bagaimana perasaanmu dalam situasi ini? Perenungan kedua, bagaimana cara kamu bisa meminta bantuan Roh Kudus dalam keputusan sehari-harimu? Nilai pembelajaran yang bisa kita petik.
Pelajaran ini menunjukkan bahwa meskipun kita dilahirkan dalam dosa, Allah tetap menyediakan jalan keselamatan melalui Roh-Nya. Dengan bantuan Roh Kudus, kita bisa menjadi manusia baru yang mampu menjalankan kehendak Allah Bapa. Tips untuk kehidupan sehari-hari. 1. Mengenal diri dalam Allah. Sadarilah bahwa meskipun kita cenderung pada dosa, Allah menciptakan kita dengan tujuan dan kasih yang besar. Carilah waktu untuk berdoa dan merenung agar lebih memahami nilai ini. Tips yang kedua, melawan arus dosa. Hidup dalam dunia yang penuh dosa memerlukan kekuatan ekstra. Jaga lingkunganmu dan pilih teman yang mendukungmu dalam kebenaran. Ingat, firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Poin ketiga, bergantung pada Roh Kudus. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Libatkan Roh Kudus dalam hidupmu dengan berdoa setiap hari agar hatimu dijaga tetap benar di hadapan Allah Bapa. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.